Bukan cuma Persib yang ngalamin tekanan, betul. tapi juga kayak Persebaya, Arema, karena di demo juga kan. Bener. Tapi setelah itu mereka somehow dapat titik balik gitu. Iya, Apakah bener. memang harus begitu ya? Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu bersama Resatan dan juga Bung Yuke. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah tim yang lumayan dikdaya nih pada Liga 1 musim ini, itu Persib Bandung nih Bang. Ya. Ini Persib Bandung kok istimewa banget ya, bisa dibilang ya hingga pekan ke 10 ya. 10 nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan hingga pekan ke 10 gitu. Nah, padahal di awal musim sempat didemo sama supporternya. Nggak kalah aja di demo waktu itu. Baru 4 pertandingan atau 5 pertandingan waktu itu. Nah sekarang permasalahan-permasalahan yang ada di Persib itu bisa teratasi dan mereka moncer banget gitu. Iya. Kalau Bang Yuki sendiri ngelihatnya dari Perlini lah kita lihat. Dari kiper aja Bang. Iya. Sekarang Teja Paku Alam udah oke lagi. Iya. Di lini belakang juga solid. Nih Kuipers dengan Hikbonevo, walaupun gak ada Hikbonevo masih ada Ahmad Jufrianto, ya bisa gonta-ganti lah di situ. Kemudian di lini tengah juga luar biasa, bisa dibilang. Iya. Lini depan juga stoknya banyak, tapi sempat mandul dan sekarang udah pada merata nih golnya. Iya. Kalau Yuki sendiri ngeliatnya apa sih rahasia dari Persib ataupun salah satu faktor kunci dari Persib sekarang bisa seperti ini gitu? Pertama gue mau bilang ini sebenarnya fenomena yang yang umum terjadi di Liga 1 awal musim kemarin ya. Bukan cuma Persib yang ngalamin tekanan, betul. tapi juga kayak Persebaya, Arema, karena di demo juga kan. Bener. Tapi setelah itu mereka somehow dapat titik balik gitu. Iya, Apakah bener. memang harus begitu ya? Harus ditekan dulu. Persija aja nih juga masih mandek nih. Mulai ditekan lagi nih Persija. Apakah memang harus ada pressure dulu? Tapi sepertinya memang begitu tim-tim kita ya. Iya. Supaya ada awareness ataupun juga kegelisahan yang sama dari tim untuk berbenah ya. Untuk koreksi, introspeksi gitu. Nah, kembali ke soal Persib, memang kita akui bahwa tim ini lambat panas. Tapi pelan tapi pasti mereka sudah menemukan irama ritme terbaik mereka ya. Potensi pemain-pemain mereka itu mereka bisa kombinasikan, terutama Coach Rene Albert dengan situasi ruang ganti yang baik, sehingga mereka sekarang ngebut nih istilahnya nih. Bahkan 4 laga terakhir mereka menang terus ya. Ini kan cukup bagus ya, dan menariknya setelah itu supporter nggak ada lagi tuh benar-benar protes atau yang demo, karena mereka mungkin memang tujuannya cuma istilahnya pengen lihat timnya menang lah. Iya, nggak mau timnya positif sih. Positif, Cuma mungkin cara-caranya waktu itu berlebihan. Nah, terlepas dari itu, betul kata Rais tadi, kedalaman, kemudian juga kembalinya sentuhan terbaik pemain-pemain yang diandalkan ya. Misalnya seperti Wander Luiz, Castellion juga kemarin bikin gol. Sebelumnya ada Ezra juga. Ada Beckham yang sudah lebih dulu memberikan 2 gol. Jadi saya catat tuh ada 6 apa 7 pemain berbeda ya di tim Persib Bandung itu yang sudah menyumbang gol. Artinya pemerataan skuad di tim ini memang mumpuni. Dan sekarang mereka jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan kan? Benar. Nah, Rashid dan juga ini kan pemain baru ya, Rashid, 4 gol ya. Iya, ini salah satu gelandang terproduktif lah. Iya. Nah, ini juga luar biasa banget ya, chemistry bisa langsung nemu nih, Bang. Betul. Itu nggak mudah ya. Iya. Dalam waktu yang pendek, kemudian apalagi pemain-pemainnya seperti Rashid misalnya kan baru musim ini main di Liga Indonesia, terus bisa langsung nyetel. Betul. Itu menurut gue luar biasa sih, dan artinya bahwa metode latihan, kemudian juga mungkin motivasi juga dari Coach Rene sambil memadukan potensi yang ada, terus menemukan chemistry itu menjadi kunci sih menurut gue, sehingga lapangan tengah Persib ini sekarang memang benar-benar menjadi mesin gol nih. Dan akhirnya kemudian virus itu menular ke depan. Itu kan yang kita lihat kan fenomenanya di Persib. Nah, yang menjadi sorotan juga adalah Persib ini memang sudah mempercayai beberapa pemain muda tampil untuk agak lebih tampil reguler ya. Bayu Fikri di posisi back, kemudian ada Beckham Putra nih. Tapi baru 2 yang bisa dimunculkan dari sekian banyak yang ada di skuad Persib nih, Bang. Bang lihatnya sendiri gimana? Iya, memang sih kalau melihat dari perspektif tentang kesempatan pemain muda di Persib untuk mereka bisa mengorbit, agak berat memang. Karena Persib tuh kan memang targetnya juara ya. Selalu yang dia usung dari musim ke musim tuh juara. Kalau tim juara itu berarti the best 11-nya terutama itu harus pemain yang memang punya reputasi, punya prestasi. Sementara pemain muda itu perspektif yang kita lihat mereka butuh kesempatan. Jadi nggak ketemu tuh. Kalau sekarang misalnya Beckham kan emang udah pengalaman sebelumnya kan. Bayu Fikri karena ya udah di timnas kan.
Tapi ya kesempatan lagi-lagi kan belum didapat. Itu dia mengapa kita nggak perlu heran juga ya kalau Persib itu tim bintang, pemain bintangnya aja harus tersisih kayak Deddy Kusnandar, kayak Zola sampai ke Persela. Jadi, kalau saya sih lihat memang pemain Persib itu bukan tempat untuk promosi pemain muda sih. Jadi lebih ke pemain-pemain yang matang, pemain-pemain yang memang siap untuk ada langsung di lintasan cepat gitu. Iya, benar. Itu yang gue bisa simpulin sih. Febri Haryadi, Bang. Febri di awal musim sempat nggak terlalu konsisten lah. Nah sekarang nih jadi mulai muncul lagi nih Febri Haryadi. Kalau ngeliat fenomena Febri kayak gimana? Iya, Febri sih memang kita akui ya pemain ini spesial. Iya. Sejak dulu memang spesial. Di timnas pun juga dia selalu menjadi andalan setiap pelatih ya. Betul. Dan kemarin yang agak surprise tuh dia sekarang sudah bisa bikin gol gol indah dengan kedua kakinya. Dan itu luar biasa sih menurut gue. Nah, tinggal bagaimana nih manajemen tim pelatih untuk menjaga mood pemain ya. Ya pemain-pemain seperti Febri, Mark ya. Itu harus dijaga moodnya supaya mereka tetap merasa nyaman di tim dan selalu tampil all out di setiap pertandingan. Itu kuncinya karena sudah nggak ada lagi rumusnya ataupun juga obatnya kecuali itu. Soalnya timnya ini udah oke gitu, udah ada di tracknya gitu. Nah, yang menjadi masalah juga adalah kadang ingat 2018 itu sempat pertengahan musim cuma terkandung masalah, akhirnya yang juara malah rival. Rival Persija. Persib juara paruh musim, juara akhir musimnya malah yang lain. Nah, ini terkadang terjadi juga ya, nggak hanya mungkin Persib, tapi untuk mengantisipasi hal itu ya mungkin salah satunya mungkin yang tadi menjaga mood ya Bang. Apalagi kira-kira untuk menjaga konsistensi ini. Apa butuh nambah pemain lagi nggak mungkin ya? Atau gimana? Putaran kedua kan masih bisa ya. Masih bisa, pemainnya. pasti. Dan bukan nggak mungkin ya, itu juga dilakukan karena kedalaman skuad untuk mengarungi kompetisi yang padat ya. Itu perlu pemain-pemain yang punya kualitas setara untuk dipersiapkan buat rotasi. Iya. Karena sekarang aja kan ketika misalnya Beckham, Bayu Fikri dipanggil timnas, terus Made juga belum pulih 100%, terus Teja juga dalam proses pemulihan. Kalau Iqbal Nevo nanti dipanggil timnas lagi, selain Jupe siapa lagi? Belum lagi nanti kalau aku ngelasih kartu, kemarin kan sudah sempat dialami oleh Mark gitu kan. Nah yang kayak gini-gini kan memang harus ada pelapisnya yang mumpuni. Memang skuadnya gemuk, tapi kalau gap kualitasnya jauh kan juga nanti mempengaruhi keseimbangan tim juga. Itu yang benar. Gue pikir sih Persib belajar ya. Saya kira gue pikir belajar dari musim sebelumnya dia terpleset di paruh musim walaupun udah sempat juara tapi nggak konsisten karena hal-hal tadi. Tidak. Karena kalau akumulasi ini kan sulit untuk bisa diterkais. Benar. Kan nggak kalau main di lapangan hati-hati ini udah warning nih 1 kartu kuning lagi akumulasi kan pemain nggak bisa gitu. Kalau di lapangan all out. Nah, ketika banyak pemain yang kena akumulasi dan juga tambah pemain-pemain yang cedera, itu kan pasti kropos tuh. Benar. Itu sih. Kalau dari sistem permainan Robert Rene Albert, Bang, dia kebanyakan ngandelin sayap nggak sih? Enggak. Dia nggak ngandelin sayap. Dia ngandelin 2 strikernya. Sayap itu untuk supply ke depan. Kan dari polanya kelihatan nih, 4-4-2 itu kan lebih vertikal dia. 4-4-2-nya Rene Albert ini bukan 4-4-2-nya klasik yang kita kenal dulu bola-bola crossing. Benar. 4-4-2-nya itu 4-4-2 yang sayapnya inverted ke dalam. Ya kayak Esteban Vizcarra inverted ke dalam, kemudian juga Febri Haryadi. Jadi yang justru melakukan crossing tuh early crossing tuh biasanya dari fullback-nya. Tapi fullback-nya juga yang gue lihat sebenarnya bukan crosser ya. Kan itu ada hand ya. Ada Jalnando juga. Kan bukan tipikal crosser bukan. Ini dengan inilah pelatih kan melihat materi yang dia miliki seperti apa, kemudian dia menyesuaikan. Dia kemudian membentuk pola yang sesuai dengan materi yang ada. Dan Rene melihat 4-4-2 itu pola yang pas buat Persib dan menurut gue iya. Gitu. Tengahnya juga nggak terlepas itu juga ya, karena Asid kayak Mark itu memang benar-benar puzzle-nya udah benar-benar terpenuhi banget ya. Nah itu juga problem tuh kalau salah satu ada yang absen, ini kan perlu penyesuaian lagi. Benar. Kan nggak gampang itu. Jadi pelatihnya harus pinter-pinter juga lihat lawan-lawan juga supaya mereka juga nggak selalu setiap pertandingan itu terus. Kan itu juga potensi tuh, potensi cedera, potensi kelelahan, potensi kartu kuning. Sementara pelapisnya ini jarang dimainin atau sama sekali nggak pernah punya kesempatan. Ini juga harus diantisipasi menurut gua. Harus pilih lawan kalau yang kelihatannya lawannya bisa diatasin, bisalah dikasih rest dulu ya, rotasi ya. Nah, itu dia tuh yang mesti ini nama Persib tuh. Nah, Scorer, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa download aplikasi Skor.id karena di situ banyak artikel terbaru yang terupdate dari dunia olahraga. Kemudian kalian bisa ikut kuis yang juga nantinya pasti berhadiah. Kemudian kalian juga bisa ikut donasi untuk Liga Top Skor. Nah, dari Persib Bang, secara
pembinaan ya. Persib ini salah satu tim yang memang sebenarnya kalau soal pembinaan oke. Tapi pemainnya jarang untuk bisa dapat yang seperti kita tadi udah bahas lah. Untuk dapat di tempat Persib sendiri nanti dilempar-lempar dulu, kalau udah matang baru balik ke Persib. Bahkan kalau udah dijual ke tempat lain, dia rela untuk mengontrak lebih mahal. Nah, ini sebenarnya sayang banget nggak sih sebenarnya? Iya, ini gaya-gaya Eropa kayak begitu sih. Iya. Ini kan di luar negeri juga demikian, dia tetap punya akademi, kemudian pemain-pemain itu yang punya potensi meroket tapi belum sampai ke level senior, maka dipinjamkan dulu. Persib kayaknya mengacu berkiblat ke metode itu. Walau menurut gue pribadi sayang ya. Sayang banget. Karena akademi itu kan dibuat untuk supply, untuk menjadi feeder ke atas. Kalau misalnya kesempatan untuk dia ke atas itu tertutup gitu ya, jadi value akademinya ini jadi berkurang. Kan investasi di akademi ini kan tujuannya untuk mendapatkan pemain yang lebih murah, karena dia kan memang sudah pondasinya dibikin sendiri gitu. Tapi kalau justru pas sudah punya kesempatan bagus dia pindah, malah tim lain yang nikmati tuh. Gitu kan. Begitu balik transfernya mungkin lebih mahal kalau nggak dipinjemin ya, kalau dijual kan. Ini memang agak ironis sih menurut gue sih. Jadi kedepannya gue pikir harus lebih matang lagi lah menyiapkan tim akademi ini supaya esensinya dari usia muda kemudian mendapat kesempatan ke senior itu benar-benar terjaga gitu siklusnya gitu. Walaupun Persib juga ada tim-tim satelit ya Bang. Ya, United yang kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya ada yang dilempar-lemparin ke situ ya, Liga 3 itu. Nah, itu sebenarnya salah satu solusi juga sih sebenarnya ya untuk bagian promosi degradasi pemain ya. Iya, tapi ya itu memang apa ya, kebijakan ya. Kebijakan setiap klub kan beda-beda, mungkin Persib menganut sistem itu istilahnya tebar tua ya, dia tebar-tubarin, ntar udah begitu kelihatan muncul baru dia ambilin pemainnya. Ya ada juga yang seperti Persija misalnya, kompetitornya dia benar-benar memanfaatkan potensi akademinya, Wah, iya paling itu banyak kan, mungkin bisa dibilang ya Persija itu ya. Itu yang menurut gue sangat ideal di Indonesia. Karena kan Indonesia ini kan nggak semua tim mapan ya, jadi perlu mereka yang memang benar-benar memanfaatkan akademinya untuk jadi pemain masa depannya gitu. Walaupun Persija sendiri memang sekarang masih inkonsisten tapi gue yakin melihat potensi pemain yang ada ya, paling nggak 2 tahun 2 tahun aja udah mateng nih pemain 2-3 musim ke depan. Pemain-pemain ini udah jauh lebih percaya diri, kemudian Persija bisa memetik hasilnya di proses yang lebih bagus gitu. Kayak sekarang Niko. Luar biasa kan, kalau nggak dapat kesempatan nggak mungkin dia bisa seperti sekarang. Benar-benar itu dia tuh. Oke, Scorer. Thank you banget. Itu tadi pembahasan kita tentang Persib, bahkan sampai nyinggung ke Persija juga itu. Kita tunggu nih sekonsistensi apa nih Persib, dan apakah hanya cuma bisa juara paruh musim nanti, atau bahkan nggak juara paruh musim tapi bisa jadi juara, bisa jadi. Itu dia tuh, kita tunggu Scorer. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa download aplikasi score.id juga. Gua Rai Satnan dan juga Bang Yuke. Pamit, sampai jumpa di konten berikutnya.